Selamat siang guys. Sebelumnya aku di sini mau ngucapin terima kasih sama teman-teman semua yang udah nonton video podcast ini nih. Nah, aku juga mau terima kasih sama narasumber kita yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast kita hari ini. Nah, kenalin semuanya, aku Rizla dari Sastra Rusia yang akan menemani dalam podcast Z-Volution. Z-Volution punya jargonnya nih, di mana menghubungkan generasi, berbagi kisah, dan mengukir masa depan. Aku nggak sendirian, di sini aku bareng gestar yang keren, yang cantik, dan punya banyak prestasi, yaitu siapa lagi kalau bukan Kak Hana. Boleh nih, kenalin Kak Hana. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Hana Putri Naida dari angkatan 2021, tentu saya dari Sastra Rusia. Iya. Gimana nih Kak Hana kabarnya? Baik? Sangat baik ya, karena ini kita mau berbincang-bincang hangat ya kan, untuk membahas segala macam pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan, khususnya dari teman-teman dan juga dari Rizla. Iya, betul banget. Nah, tapi nih Kak Hana, aku pengen banget nih tahu beberapa pertanyaan nih buat Kak Hana. Oke. Ada yang dari teman-teman Sasrus, Oke. ada yang umum juga tentunya. Nah, Kak Hana, aku tuh udah sempat ngepoin Kak Hana dari IG, sama waktu itu aku sempat dikirimin kreatif portofolio bukan ya? Oke, Uh-uh. yang di LinkedIn ya? Iya, di LinkedIn sama PPT-nya kalau nggak salah Oke, tuh. betul. Terus aku udah lihat nih, kayak motivasi Kak Hana sendiri untuk kayak berkontribusi di kampus dan di luar organisasi di luar kampus itu tuh motivasinya apa sih? Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu Rizla karena udah mengepoin aku ya, agak takut sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya motivasinya aku sendiri untuk bisa dibilang punya pengalaman gitu ya, untuk diri aku sendiri sih, untuk bahan sebagai bekal aku nanti ke depannya seperti apa. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya kuliah ini gerbang menuju kehidupan selanjutnya yang lebih-lebih lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sekarang kita nggak mempersiapkan, nggak dipupuk gitu, jadi kedepannya pasti kalian pernah nggak sih dengar yang katanya sastra nanti mau jadi apa? Iya. Nah, aku mau banget bercerita di sini menunjukkan kepada teman-teman bahwasannya kita khususnya sebagai anak sastra itu nggak perlu lagi pusing-pusing menanyakan sastra nanti mau jadi apa gitu, karena kita udah punya gambarannya sedari kapan ya, sedari sekarang gitu. Jadi motivasinya balik lagi untuk diri sendiri karena mungkin kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran akan masa depan yang kayaknya nanti kalau misalnya nggak dari sekarang aku takut luntang lantung gitu. Gitu. Sekaligus mungkin kayak tadi Kak Hana sebut bisa menghapus stigma-stigma jelek soal sastra. Betul, yang pastinya kayak sastra kerjanya apa sih gitu ya. Tapi boleh nggak sih diceritain mungkin lebih dalam lagi kayak perjalanan Kak Hana nih dari awal memulai plan-plan goals-nya itu? Oke, siap. Jadi awal ini mungkin poin-poinnya gitu ya, dari awal aku masuk ke Sasrus itu di tahun 2021. Nah, itu di bulan Agustus pertama ikut Prabu. Dari Prabu tuh pengen ngeliat gimana sih Unpad tuh seperti apa gitu. Jadi plan goals aku saat itu adalah sedini mungkin aku harus tahu tempat belajarku itu seperti apa, Unpad ekosistemnya seperti apa, ada apa aja himpunan-himpunannya gitu ya, ada apa aja ekstrakurikulernya gitu kan. Nah, jadi goals yang paling simpel itu adalah itu. Nah, kemudian makin naik semester ternyata kayak selain aku pengen mengenal lingkunganku, aku juga pengen mengenal diri aku lebih lagi gitu. Balik lagi tadi, karena aku pengen di masa depan ini sebenarnya aku mau jadi apa sih gitu kan. Nah, jadi aku mulai memplanning diri untuk kayak semester 1 sampai semester 3 kita organisasi gitu. Nanti semester 3 sampai mungkin 3 akhir gitu ya, 3 akhir sampai ke 4 kita organisasi, tapi cari yang di luar kampus gitu, yang eksternal gitu. Nanti semester 5 udah kita stop organisasi, abis itu kita magang, kita mulai magang 5 sampai 6 magang, atau 5, 6, 7 kita magang. Nah, nanti tinggal skripsian. Jadi kayak plan-plannya itu adalah kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa yang kalau misalnya biasanya nih ini penyakitnya dari maba tuh suka FOMO. Jadi karena FOMO semua diambil, jadi nggak bisa. Jadi kita harus pakai plan satu gitu. Karena kalau misalnya nggak di planning teman-teman, kalau misalnya semua diambil itu akan hektik, jadinya kuliah yang jadi tujuan utama untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan jadi nggak tercapai. Malah jadi toxic productivity. Betul, itu nggak boleh. Iya. Terus kayak ada nggak sih nilai-nilai prinsip tertentu nih dalam hidup Kak Hana yang Kak Hana pegang sampai sekarang?
Oke, prinsip tertentu sih paling mungkin aku punya 2 quotes gitu yang sangat aku senangi. Yang pertama itu adalah from zero to hero. Tadi yang dari awalnya kita maba, nggak tahu aku di Sastrus mau belajar apa, aku di Unpad nih sebagai apa gitu ya. Apakah aku di Unpad akan melanglang buana mengikuti segala macam ekstrakurikulernya gitu. Aku nggak tahu gitu. Dari situ terus akhirnya jadi hero tuh maksudnya apa? Hero untuk ya diri sendiri gitu kan. Akhirnya ternyata ngerti, aku ternyata kalau misalnya ini aku bisanya di bidang misalnya teman-teman, walaupun sastra ada loh banyak banget teman-teman yang bisa desain. Jadi itu kan salah satu kemahiran ya, bakat gitu kan, dan bisa menghasilkan uang gitu. Ternyata kayak aku cocok nih kayaknya untuk jadi graphic design gitu. Bayangin seorang graphic design dengan kamu punya kemampuan copywriting yang bagus karena kamu seorang anak sastra gitu ya. Nah itu nilai plus banget gitu. Berarti emang sebenarnya tuh kita tuh emang harus ada rasa penasarannya dalam hal tertentu. Betul, gitu. dalam bahkan sama diri sendiri tuh harus penasaran gitu kayak aku nih maunya kayak gimana sih, diri aku tuh maunya gimana gitu, mau kemana. Betul. Terus Kahana ini kayak gimana nih Kahana mengembangkan minat dan keterampilan Kahana untuk mendukung pencapaian Kahana selama ini? Oke, untuk mengembangkan itu gitu ya, yang pertama pasti adalah kemauan dari diri sendiri dulu. Kamu mau nggak? Kalau misalnya kamu mau dikembangkan gitu ya, kamu harus cari lingkungan yang sekiranya support untuk bisa mengembangkan diri itu. Karena pernah nggak sih teman-teman ngelihat ada anak ini tuh super duper pinter banget, keren banget, tapi sayang lingkungannya kurang mendukung gitu. Karena apa? Mungkin teman-teman pergaulannya gitu ya kurang mengerti bahwasannya teman kita ini punya mimpi loh yang harus kita dukung gitu, dan kita juga punya mimpi yang harus kita jalani, harus kita tuju gitu kan. Nah jadi kayak dengan motivasi, bukan motivasi sih sebenarnya, lebih ke dengan dukungan dari lingkungan, dari orang tua gitu kan, menurut aku itu bisa jadi sarana untuk mengembangkan minat dan bakat. Dan yang paling penting adalah tadi, jangan pernah menyerah untuk penasaran, karena ya penasaran itu yang bikin kalian tuh jadi selalu haus akan kayaknya minat aku maunya ini, aku pinter banget ngomong misalnya gitu ya, kayaknya aku mau jadi seorang diplomat misal gitu, jadi pengen coba-coba, mau ikut kegiatan MUN deh gitu kan, itu kan diplomat banget tuh gitu. Nah atau misalnya kayak tadi aku jago banget fotografer gitu, aku jago banget fotografi, foto-foto yang pokoknya cantik hasilnya gitu kan. Gimana kalau misalnya aku mengembangkan di sini dari misalnya ikut eskul fotografi kan di FIB ada gitu kan. Mungkin nanti Hima juga bisa mengembangkan hal itu gitu ya, nanti dijadiin pameran, bener nggak? Jadi gede kan teman-teman di Hima yang punya desain, yang punya kemampuan bakat untuk foto gitu, bahkan yang punya kemampuan untuk berkomunikasi di depan publik, contoh misalnya mau puisi, mau cerita monolog, mungkin bisa dijadiin salah satu bagian dari Hima nanti kayak di dalam festival Rusia kali ya gitu. Gunain fasilitas yang ada gitu. Betul, gunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin. Tapi Kahana sendiri untuk mendukung minat dan bakat ini ada pelatihan khusus kah atau ada pengalaman tertentu nih yang mendukung gitu? Oke. Kalau pelatihan khusus itu jujur nggak ada teman-teman. Aku sebenarnya bisa dibilang tipe orang yang bukan medit sih, tapi lebih kayak kita kan mahasiswa ya, uang jajannya nggak sebanyak orang-orang gitu ya, apalagi kalau misalnya yang kalau libur ini tidak dikasih jajan sama orang tua ya. Nah jadinya gimana caranya? Biasanya kalau aku lihat dari YouTube aja, misal aku pengen belajar bahasa Rusia gitu ya, coba lihat di YouTube atau download Duolingo. Nah itu works banget. Atau teman-teman biasanya kalau misalnya nih aku pengen belajar bahasa Inggris juga deh, karena bahasa Inggris itu kan basic ya, bahasa yang harusnya kita udah bisa paham gitu ya sebagai mahasiswa, tapi masih kurang lancar. Nah gimana caranya? Mungkin teman-teman bisa coba di aplikasi yang namanya Omet TV. Mungkin kedengarannya kayak itu kan Omet TV yang gimana gitu ya, karena stigmanya sekarang jelek gitu. Tapi percayalah teman-teman, kalau memang tujuannya kita baik, tujuannya bagus untuk melatih komunikasi, melatih kemampuan bahasa, khususnya bahasa asing, entah bahasa apapun ya, Rusia, Inggris, bahkan Indonesia sekalipun gitu, itu bisa lewat aplikasi yang seperti itu gitu sih. Jadi gratis lagi kan, yang penting gratis. Gunainlah ada apa nih yang gratis-gratis betul gitu. Dan gak usah maksain ya, takutnya kalau maksain nanti minta ke orang tuh kayak aku mau ini ternyata hasilnya nggak memuaskan, takutnya jadi kecewa diri sendiri gitu. Jadi pakai aja yang ada dengan gratis tapi bisa dapetin benefit yang lebih, itu jauh luar biasa gitu. Keren banget nih. Nah sekarang gimana nih, Kahana kan udah banyak melalui banyak hal nih ya, kayak terus ada penghargaan juga apa segala macam. Terus gimana nih Kahana melihat perubahan dari diri Kahana? Oke,
sebenarnya kalau misalnya dibilang banyak juga pasti yang lebih banyak dari aku sangat banyak gitu ya. Mungkin ini sebenarnya lebih ke kita sharing aja gitu ya ke teman-teman bahwasannya untuk penghargaan tadi gimana sih kok bisa ngerasa ada yang berbeda gitu kan. Karena tadi teman-teman begitu dikasih penghargaan atau kita dapat pencapaian, itu tuh yang bikin kita nggak mau untuk menjadi diri kita yang sebelumnya. Contoh, misal teman-teman biasanya yang suka upload seenaknya dalam arti ya yang bahkan hal-hal yang sekiranya mungkin itu agak kurang baik untuk diupload khususnya di sosial media gitu, karena setelah kita menerima penghargaan atau setelah kita dapat pencapaian kita jadi oh hal ini nggak baik loh, kayaknya tidak perlu diupload gitu ya. Kita jadi lebih bisa untuk membatasi diri karena takut kalau misalnya penghargaan yang diberikan nanti kita bisa mengecewakan hal itu gitu. Jadi sebaiknya perubahan-perubahan itulah yang bikin aku kayak oh aku akan lebih hati-hati terutama dalam bersosial media, terus juga dalam berbicara gitu ya, terus juga dalam misalnya kayak membangun relasi sama orang. Kita tuh jadi lebih lihat-lihat, amit-amit ya, kita nggak pernah tahu, sebaik-baiknya kita pun pasti ada aja orang yang nggak suka. Kalau misalnya kalian pernah dengar nggak, semakin tinggi pohon semakin besar ujiannya gitu kan, semakin besar anginnya. Jadi kayak makin tinggi kita makin makin luas relasi kita, pasti makin ada aja yang nggak suka melihatnya gitu. Dan untuk menghindari hal itu jadi lebih pilih-pilih teman. Bukan yang berarti kayak maunya gaulnya sama yang pintar-pintar aja, maunya gaulnya sama yang keren-keren aja. Enggak teman-teman, kita jadi bisa lebih menilai gitu ya, bisa lebih menilai bahwasannya kayak oh ternyata kalau kita sama si A kita sevisi loh, sepemikiran loh gitu, dan aku kayaknya akan lebih jauh lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk mencapai mimpi aku, untuk realisasikan mimpi aku dengan sama si A dibandingkan aku sama si B. Si B baik gitu, tapi nampaknya untuk mendukung aku sepertinya B bukan orang yang tepat. Bukan orang yang nggak baik ya, tapi bukan orang yang tepat gitu. Berarti kita punya kriteria teman kita untuk mendukung. Betul, gitu. Salah satu bagian dari perubahan. Iya, ya kan? bener banget nih. Terus kayak tantangan sama rintangan yang pernah alamin nih apa aja, terus ngadepinnya tuh gimana sih? Kan biasanya kita kadang burn out atau segala macam gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya tantangan sendiri, pasti ya namanya hidup nggak mungkin nggak ada tantangannya ya teman-teman ya, sama seperti kita belajar gramatika. Iya, itu serunya gitu kan. Tapi beneran teman-teman, kalau misalnya ada tantangan, terus kita jadi mikirnya kayak ini susah banget, itu beneran susah loh. Karena kalau teman-teman tahu, sekarang tuh lagi rame banget dibicarain law of attraction. Jadi kayak semakin kita pikirin itu tuh semakin mendekat dalam artian positif. Tapi kalau negatif ya semakin dekat juga. Misal contoh kayak aduh aku nggak bisa ngerjain ini, susah banget gitu. Nah itu tuh beneran jadi susah. Jadi kayak manifest gitu ya. Betul manifest. Nah dibandingkan kalau misalnya kita kayak ini susah tapi kayaknya bisa deh dikerjain, tapi tar dulu mau istirahat dulu ya nggak apa-apa, walaupun sambil istirahat nggak apa-apa gitu kan. Jadi untuk menghadapi tantangan itu yang pertama dari mindset sendiri. Coba mindsetnya diubah dari gimana kalau aku nggak bisa, tapi dirubah, di switch jadi gimana kalau ternyata aku bisa gitu. Kalau misalnya ternyata aku bisa kan kayak wah ternyata aku seorang anak yang misalnya teman-teman mungkin di sini nggak cuman pengennya belajar doang gitu kan, nggak cuman pengen nyari teman doang, pengen cari ilmu segala macam gitu ya. Ilmunya pun ilmu yang macam-macam. Ilmu misalnya ilmu di kelas, terus ilmu misalnya ilmu yang sekiranya teman-teman nggak sadar kalau ternyata itu ilmu. Contoh punya relasi, itu kan relasi tuh ilmu ya teman-teman kalau menurut aku, tapi kayak teman-teman nggak sadar gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kalau misalnya teman-teman diasah gitu ya, kalau misalnya teman-teman diasah gitu, mindsetnya diubah dari gimana kalau aku nggak bisa jadi gimana kalau ternyata aku bisa. Mindsetnya itu rules number one sih teman-teman. Cara menghadapi tantangan itu dari mindsetnya. Kalau mindsetnya udah susah kayak aku nggak bisa, sasar Rusia susah, sasar Rusia beneran gedenya nanti mau jadi apa, gedenya tuh dalam artian kayak nanti wisuda terus lulus kerjanya mau jadi apa, wah kalau kayak malah gitu jadi beneran susah. Jadi doa gitu. Betul, ibarat kata kalau kita ngomong omongan itu doa. Betul gitu. Nah ini sama ada satu lagi aku suka banget, ada yang namanya katanya bekerja itu adalah ibadah. Nah karena kita belum kerja ya teman-teman, jadi belajar itu ibadah. Jadi kayak lakukanlah belajar itu sebaik-baik mungkin. Kayak kamu beribadah gimana gitu, kayak kalau misalnya susah ya udah istirahat dulu gitu kan. Hal yang paling gampang sih biasanya kalau misalnya aku lagi burnout gitu ya, lagi capek banget jujur, udah itu keluar kosan gitu ya, jalan-jalan aja, terserah mau jajan apa, jajan gitu ya, pokoknya jajan aja yang receh-receh gitu. Tapi nanti
habis itu terus aku ngeliat kayak, coba kalian perhatiin orang-orang sekitar kayak mbak-mbak Indomaret, mas-mas Indomaret, kayak mereka juga capek kok, mereka juga pasti lagi pusing, tapi kayak mereka nggak ngeluh gitu kan, kayak mereka ada aja gitu. Atau bahkan kucing-kucing jalanan yang kayak kalian lihat cuman yaudah mereka cuman datang nyium gitu ya, padahal tuh sebenarnya kayak dia tuh lagi lapar dan gini, tapi mereka tuh yaudah sambil jalan sambil nyari gitu ya, kayak apa ya, berhusnuzon aja gitu kan. Kalau misalnya pasti nanti dikasih kemudahan gitu dari mindset awalnya. Masya Allah. Aku jadi kepikiran kayak iya ya, bener ya. Kadang kita, tapi kadang emang suka lupa sih kalau Iya kan? untuk mindset kayak gitu. Betul. Ingat aja, everyone have their own problem. Jadi semua orang punya struggle-nya masing-masing, punya masalah masing-masing. Bahkan ada yang masalahnya jauh lebih daripada kamu, tapi dia nggak seberisik kamu kok. Gitu. Bukan berarti nggak boleh ngeluh, tapi boleh ngeluh gitu, wajar, manusiawi. Tapi baik lagi, abis ngeluh, abis mengeluarkan semua unek-unek, udah beres. Kita kerja lagi, kita belajar lagi. Gitu. Nah sekarang nih, siapa yang jadi inspirasi utamanya ke Hana? Pacar kah? Atau orang tuh? Kalau tadi kita ngobrol. Oke. Jadi teman-teman, kalau inspirasi aku sendiri, yang paling pertama pasti orang tua. Gak mungkin ada orang tua yang gak mau kalau anaknya lebih dari orang tua. Bener nggak? Pasti orang tua tuh selalu nyuruh kayak, kamu harus bisa lebih dari ayah, kamu harus bisa lebih dari ibu, bener kan? Nah, pertama itu. Jadi kayak kita mikir dari kecil sampai besar dikasih biaya segala macam, dikasih kehidupan, diberikan kehidupan yang layak, kesehatan semua gitu kan. Masa iya gitu kan mau sama orang tua terus, dalam artian tuh masa iya yang orang tua tadinya ada di tangga kelima gitu ya, misal, terus kita mau tetap ada di tangga kelima juga sama kayak orang tua kita, pasti kita pengen yang lebih baik dong. Bener nggak? Betul banget. Sesimpel, jujur teman-teman, aku di rumah ayah sama ibu aku, kita punya mobil keluarga Avanza. Jadi mungkin kalau teman-teman di rumah punyanya yang Mercy gitu ya, aku punya Avanza. Nah, tapi kayak ketika aku pernah merasakan Avanza tuh seperti ini rasanya gitu, aku rasanya kayak aku pengen yang lebih dari ini gitu kan. Nah, itu salah satu motivasi gitu. Nah, terus yang kedua ya pasti diri sendiri, ya kan. Diri sendiri pasti nggak luput dari yang kayaknya sesimpel dulu kecil aku cuma bisa makan nugget 3 dijatahin sama ibu aku, tapi sekarang pas udah gede kalau ke Jatos ya gitu kan, kalau belanja beli nuggetnya tuh yang satu bungkus goreng semua, kayak itu bukan hal yang gitu. Bukan hal yang kayak ini nggak boleh karena ya uang sendiri gitu, menuhin inner child gitu lah ya. Betul itu sih salah satu motivasinya tuh sebenarnya hal-hal kecil yang bener nggak sih kalian, kayak kan tuh es krim Magnum itu kan termasuk es krim yang mahal ya, menurut aku mahal gitu, lumayan pricey gitu, tapi kayak ketika dulu pas kecil mau minta itu, atau Kinder Joy teman-teman, aku baru bisa makan Kinder Joy ketika aku semester 5 dan itu for the first time aku makan Kinder Joy. Dan aku beli sendiri, serius aku belum pernah makan, karena ibu selalu bilang kayak ini mahal, ini nggak boleh, nggak dijual atau kayak ini beracun, kayak kalau beracun nggak dijual kayak nggak, tapi kayak ya hal-hal kayak gitu pengen. Terus pas punya uang ada, jadi kayak pengen lah, itu motivasi gitu. Jadi benar kan? Sekarang punya uang misalnya cuman apa ya, di mata kita tuh 50.000 tuh udah gede banget misal gitu kan, tapi kayak pengen gak sih megang tuh 5 juta gitu, pengen kan? Pengen banget pasti ya. Itu sih salah satunya, kayak selain orang tua pengen juga motivasi diri sendiri, kayak mau punya kehidupan yang layak. Lalu sekarang coba lihat temen-temen yang lagi hype banget, Labubu, ya kan, cambek gitu. Nah itu kan kayak aduh pengen punya gitu. Dulu tuh kecil tuh ada yang kayak gitu, tapi dia bentukannya kayak dari manik-manik. Nah itu harganya lumayan lah dulu pas aku zaman SD ya, dan aku kayak nggak dibolehin beli itu. Kan kayak sekarang alhamdulillah udah ada rezeki, udah ada uang gitu kan, kayak pengen lah beli satu. Jadi kan kayak ih keren banget ya ternyata reward gitu. Setelah dipikir kayak ternyata kehidupan aku beneran berubah ya gitu. Berubah tuh dalam artinya kayak yang dulu aku pikir ini lumayan apa ya, aku nggak bisa dapetin, ternyata setelah berkembang akhirnya bisa dapet hal-hal yang sebenarnya sepele ya kalau misalnya bisa lihat gitu kan, itu gitu. Bener banget sih. Ya kan? Jadinya lebih bersyukur. Terus nih, Kak Hana gimana sih menyeimbangkan tuntutan akademis, non akademis sama untuk diri Kak Hana sendiri? Oke. Cara menyeimbangkan itu yang paling pertama adalah teman-teman kita harus ingat dari awal masuk ke Unpad, dari awal kita kuliah gitu ya, itu untuk belajar. Jadi jangan nanti tengah-tengah jalan ke distract, ketemu sama temen, amit-amit ini teman-teman yang gaul lah gitu, yang hits gitu.
jadinya ke bawah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa berteman, balik lagi ya, nggak apa-apa berteman, tapi tetap ingat tadi balik lagi yang pertama itu adalah kuliah gitu. Misalnya tengah-tengah jalan asik ikut organisasi, lupa masuk kelas karena apa? Ini ada meeting organisasi, isi dibayar tuh meeting ya kan, kayak jangan. Pokoknya yang paling penting itu adalah kuliah pertama. Kuliah tuh kita tuh dibayarin loh, entah kalau mungkin teman-teman yang masih ada orang tua gitu ya, dibayarin sama orang tua, atau yang misalnya yang sudah tidak ada dibayarin sama omnya, tantenya, neneknya gitu kan, kakeknya gitu. Intinya adalah kita dapat penghidupan yang sekarang ini gitu, itu bukan semata-mata dari kita, tapi ada dari bantuan orang tua kita, bantuan yang atas-atasnya lagi lah gitu. Jadi kayak jangan disia-siain, karena ini nggak murah loh teman-teman gitu. Bahkan UKT kita golongan 1 tuh 500.000 ya, FIB tuh 500.000 tuh duit teman-teman. Kayak itu tuh aduh, jangan disia-siain, itu yang pertama. Terus kayak yang kedua, kalau misalnya ini tuh lebih apa ya, lebih banyak bersabar, lebih banyak bersabarnya tuh dalam artian kayak kalau misalnya teman-teman saat ini belum bisa gitu ya, kalau misalnya ikut program yang besar dengan nilai, kan biasanya suka kita bayar ya, benar nggak? Nah itu terus nggak apa-apa teman-teman, gak usah jadinya maksa nanti ke orang tua, jadinya maksa yang kayak jadinya nggak berkah. Nah itu jadinya nggak berkah, daripada nggak berkah mending udah ikutin yang sekiranya tadi aja, yang gratis-gratis gitu kan. Terus juga misalnya mungkin bisa cari organisasi yang volunteer yang gratis ya kan. Volunteer gratis juga itu sangat works dibandingkan harus maksa keadaan di saat teman-teman lagi nggak bisa gitu. Nanti pasti ada waktunya kok. Kasarnya tuh kayak tahu diri lah. Betul, tahu diri. Karena kita balik lagi belum bekerja teman-teman, belum bekerja, jadi uang masih dikasih sama orang tua gitu kan. Jadi jangan sia-siain apa yang sudah dititipkan. Jadi kalian masuk dengan tujuan untuk dapat gelar sarjana, keluar harus sampai sarjana. Bener. Nggak boleh enggak gitu, keluar harus sampai sarjana. Jangan keluar gara-gara kayak amit-amit ya punya kasus atau apa gitu ya, terus berantem lah sama orang atau inilah segala macam. Jangan gitu, pokoknya keluar masuk pengen jadi sarjana, keluar harus jadi sarjana. Kita udah ngobrol banyak banget nih, tapi kayak capek ya. Kita jeda dulu deh, kita minum dulu. Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Biar makin fokus lagi buat dengerin kita. Betul, masih banyak banget nih pertanyaannya kalian. Betul. Sekarang aku mau tahu nih, kalau tadi kita udah ngomongin segala macam tentang apa aja tadi ya? Oh, kayak gimana jadi mahasiswa yang aktif, terus juga menyeimbangkan antara tuntutan akademis dan non akademis. Sekarang aku mau tahu nih, Kak Hana kan udah jadi inspirasi untuk orang-orang ya. Apalagi untuk aku sendiri. Dan siapa tahu mungkin aku suatu saat ada di posisi Kak Hana. Amin. Tapi aku mau tahu nih, untuk bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang, kualitas dirinya tuh harus kayak gimana sih menurut Kak Hana ya? Oke. Thank you pertanyaannya. Tapi makasih banget sudah menginspirasi aku ya. Ini aku jadi terinspirasi juga dari kamu. Oke, jadi yang pertama itu kalau dari aku sendiri, kalau aku sih harus love ourselves first ya. Jadi kalau misalnya nggak cinta sama diri kita sendiri, kita nggak pernah tahu kita harus sejauh mana melangkah, kita harus seperti apa nanti ke depannya. Karena hal-hal yang ternyata membuat diri kita sakit itu hal-hal yang biasa dianggapnya gitu. Jadi wajar teman-teman. Seperti yang sudah kita bilang tadi sebelumnya, bahwasannya masuk Unpad itu tujuannya untuk belajar, untuk dapat sarjana gitu ya. Jadi keluar juga harus jadi sarjana. Nah, kalau misalnya tidak keluarnya jadi sarjana gitu kan, itu kan pasti akan menyakiti diri ya. Mimpi yang tadinya kita pendam gitu ya, bukan pendam, mimpi yang tadi kita rancang gitu, yang kita rancang jadinya perlahan jadi kayak wah ternyata nggak jadi, gagal gitu kan. Nah itu kan jadinya kurang memuaskan, kurang baik bahkan. Nah tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah mencintai diri teman-teman sendiri gitu, tanpa sadar ternyata orang-orang ngeliat teman-teman tuh kayak ih gue suka banget deh, kayak lu pede banget. Ini pede dalam artian positif ya, pede banget deh. Pede tuh dalam artian misalnya teman-teman bisa berpublic speaking dengan baik gitu, bisa berkomunikasi dengan baik sama orang-orang, bahkan bisa membangun relasi yang jauh lebih baik gitu kan dari seumurannya teman-teman gitu, relasinya udah luas gitu. Nah itu tuh teman-teman bakal dilihat kayak ih kok bisa ya, kok lu pede banget, gimana sih caranya gitu kan, pasti kayak gitu tanpa kita sadar. Jadinya kayak oh ternyata hal yang harusnya hanya untuk diri aku, untuk perubahan aku ya kan, untuk yang bener-bener pokoknya aku harus cinta sama diri aku, stop di situ aja, ternyata bisa loh menginspirasi banyak orang gitu. Pokoknya teman-teman dimanapun teman-teman berada, sehancur lebur apapun
keadaannya gitu ya, yang paling penting tuh diri sendiri gitu. Karena kayak ya bukannya gimana-gimana ya, kalau minta sama orang lain belum tentu. Bahkan temen dekat sekalipun bisa aja menyakiti, benar kan? Bener. Yang satu-satunya orang yang tidak akan menyakiti diri kamu ya diri kamu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana kita ya tergantung kita. Betul. Jadi karakteristiknya adalah orang-orang yang bisa jatuh cinta sama diri dia sendiri. Iya. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak. Sekarang kita mau lanjut nih ke sesi pertanyaan dari teman-teman sastra Rusia nih. Nah, pertama nih Kak Hana, aku dari Ketang 2024. Wih. Ketua Angkatan Raka Yoga nih. Dia mau nanya. Pertanyaannya, aku mau nanya Kak, dari semua yang aku lihat dari achievement Kak Hana, aku perhatiin kalau Kak Hana nih lumayan rajin untuk ikut kepanitiaan. Aku mau nanya Kak, motivasi Kak Hana bisa serajin itu untuk kepanitiaan kuncinya apa? Oke, ini motivasi untuk bisa serajin itu dalam kepanitiaan Iya. ya, kuncinya apa gitu. Oke, ini sebenarnya balik lagi ke yang tadi kita dibahas di awal gitu ya, bahwasannya aku punya rasa khawatir akan masa depan aku ke depannya gitu. Dan kalau misalnya tidak dilakukan dari sekarang, itu kapan lagi? So that's why makanya ketika ada kesempatan dengan mengikuti berbagai macam organisasi gitu ya, mulai dari Hima, BEM, mungkin teman-teman juga kayak gitu, dan ikutilah dengan baik gitu, ikutilah dengan benar. Nah, jadi kalau misalnya ditugaskan untuk menjadi humas gitu ya, jadilah humas yang baik gitu. Humas itu calon cikal bakal untuk jadi PR loh teman-teman, public relation, jujur, asli gitu. Karena kayak teman-teman kalau tahu KOL spesialis yang akan menghubungi orang-orang untuk kayak misalnya dia kerja sama bareng gitu ya, yang influencer itu tuh humas loh. Dan itu kalau misalnya kalian saat jadi humas tidak melakukan tugas dengan baik, nah hal itu tuh tidak bisa jadi apa ya, tidak bisa jadi pondasi untuk kedepannya gitu. Sama dengan misalnya teman-teman menjadi graphic design gitu. Kalau dari awal-awal teman-teman tahu ya, sekarang kayaknya nggak sekarang dong, dari dulu marak yang namanya yang copy desain orang gitu ya. Nah, kalau misalnya dari awal teman-teman melakukan hal itu, kedepannya nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena apa ya, hal-hal yang tadi itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi lakukanlah sebaik-baiknya, bukan rajin sebenarnya, lebih ke kalau aku melakukan hal ini dengan baik, pasti aku dapat benefitnya, dapat manfaatnya dengan baik. Dan yang paling penting tadi, siapa namanya? Raka ya? Yang paling penting tadi Raka, kalau belajar itu ibadah. Nah, jadi kayak ya sambil belajar yang baik ya sambil beribadah gitu. Hitung-hitung ibadah, benar kan? Iya, gitu. Jadi kayak mau di kelas ya, mau di kelas, di organisasi, anggap aja itu belajar. Ya kalau di kelas ya belajar sebagaimana pada umumnya, kalau di organisasi ya belajar, kita hitung-hitung belajar untuk melatih soft skill-nya gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Lakuin sesuai tanggung jawabnya aja. Betul. Gitu. Dan yang baik, yang benar. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya nih Kak Hana dari Nisrina. Kak, banyak orang bilang kalau kita tuh harus berpikir kreatif dan kritis. Tapi dari dulu sampai sekarang kita tuh nggak pernah diajarin caranya berpikir kritis. Jadi berpikir kreatif dan kritis tuh emang udah bawaan atau perlu diasah? Oke, yang pertama, thank you Nisrina pertanyaannya. Yang pertama itu kalau gini, untuk berpikir sendiri, setiap manusia tuh udah punya kemampuan itu untuk secara alam bawah sadarnya gitu ya, berpikir gitu. Karena ya kita diberikan kemampuan khusus, diberikan apa ya, luar biasa gitu ya sama Allah gitu untuk berpikir gitu. Nah, hanya saja untuk tadi yang berpikir kritisnya itu, berpikir kritis dan kreatif gitu, itu harus banget untuk diasah. Nah, di mana bisa mendapatkan hal itu? Bisa di mana aja, serius. Di kelas, di organisasi, atau bahkan ketika teman-teman lagi pernah nggak ngalamin misal ketinggalan damri jam 7 malam pas damri terakhir. Kalau malam benar nggak? Misalnya mungkin ada yang ada ya biasanya. Jujur teman-teman, waktu itu aku pernah ketinggalan damri di jam damri itu jam 7 malam ya. Itu jam 8, kayak baru sadar kalau damri itu jam situ udah nggak ada. Nah, kalau misalnya panik, benar nggak? Kalau panik kayaknya nggak akan ketemu jalan keluarnya. Nah, makanya disitulah biasanya itu tuh udah naluriah gitu loh. Tapi memang perlu diasah. Naluriahnya muncul gitu kayak gimana ya, harus gimana ya? Cek travel, ternyata cek travel Arnes juga penuh, udah nggak bisa gitu kan. Terus cari-cari, oh ada kereta, ya kan, kereta lokal. Jadi kayak walaupun jalannya lumayan agak jauh dari DU sampai stasiun Bandung, tapi it's okay lah gitu, yang penting masih keburu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya manusia itu bisa berpikir secara kreatif dan kritis kalau kepepet, bener kan? Nah, gimana caranya supaya nggak kalau kepepet doang? Itu diasah. Nah, diasah di mana? Di kelas. Contoh ketika
bapak ibu dosen gitu ya lagi menjelaskan, menerangkan gitu, mungkin boleh bertanya hal-hal yang sekiranya kayak agak apa ya, kayak ini apa sih maksudnya gitu, nggak ngerti asli. Contoh misal gramatika gitu ya, ini gramatika mulu emang kayak seneng banget gitu gramatika gitu, terus kayak ih ini susah banget nggak tahu lagi gitu kan, takut gitu kan, kayak daripada nantinya menimbulkan banyak pertanyaan akhirnya jadi nggak bisa berpikir teman-teman gitu, karena mindsetnya udah ini susah, mending ditanya. Nah, hal ditanya itu salah satu membentuk teman-teman untuk berpikir kritis. Benar kan? Jadinya berpikir kritis. Jadinya teman-teman berusaha untuk gimana caranya, aku nggak mau pertanyaan ini akan memendam di otak aku gitu kan, sehingga aku tidak bisa berpikir nantinya. Jadi aku mau tanya. Dan nggak apa-apa gitu, nanti dilatih sama teman, apa sih itu mah pertanyaannya gampang, apa sih kan baru dijelasin. Ya namanya otak manusia beda-beda penyerapannya gitu kan, kayak ya udah nggak apa-apa, tanya aja. Jadi kayak hal-hal yang sekecil itu. Atau contoh berpikir kreatif, misal gitu ya teman-teman pernah punya masalah, contohnya adalah sepatu, misal sepatu teman-teman longgar. Nah kadang kita kan kayak aduh jadinya jalan tuh teplek-teplek kan, oke kalau cewek kan pakai flat shoes misalnya ya, dia teplek, gimana caranya ya supaya dia nggak teplek-teplek misal gitu. Teman-teman kalau misalnya lagi kayak gitu pasti ada aja idenya. Kalau aku biasanya aku ngambil kertas, aku gulungin, aku selipin yang belakangnya. Itu kan jadi kayak ganjelan tuh gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya naluriah, tapi perlu diasah. Jawabannya gitu. Diasahnya di mana? Di mana aja nih Serina? Nih Serina mau di mana? Apakah lewat misalnya gitu ya tadi berbincang dengan dosen gitu kan, melalui tanya jawab, itu boleh banget, sangat-sangat bagus sekali gitu. Atau bahkan sama misalnya kakak tingkat, ada tingkat gitu ya, sambil kayak contoh deh sekarang di Hima ya. Hima tuh ada apa aja sih Kang Teh misalnya yang sekarang prokernya gitu ya, terus kayak oh ada ini. Nah terus kamu jadi mikir kayak aku pengen bikin Hima face terus tapi nanti modelnya ada siapa gitu kan. Terus kayak sekarang kan ngundang anak-anak SMA gitu, bener. Nanti pengen kayak nggak anak SMA doang, pengen sampai ke Kemenlu, Bapak Kemenlu datang. Nah itu kan jadinya kayak wah itu suatu perubahan kan, bisa diasah nggak? Bisa. Berarti dari hal-hal kecil sebenarnya tanpa kita sadari. Sebenarnya kita udah berpikir kreatif dan analitis, cuma nggak sadar aja gitu. Kadang sadar tuh kalau lagi kepepet gitu. Dan mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk Kak Hana dari Adrian nih, Adrian Joseph. Gimana cara Kak Hana bagi waktu antara kegiatan akademik sama non akademik? Dan kalau kegiatan-kegiatan tersebut ada di satu hari yang sama biar nggak keteteran? Based on experience, kadang aku tuh suka keteteran kalau ada banyak kegiatan di satu hari yang sama. Oke, ini berarti lumayan padat ya Adrian ya kegiatannya. Oke. Jadi kalau misalnya aku dari dulu itu selalu misal nih dari kelas kan kita taruh mulai paling pagi itu jam 7 ya. Jam 7 taruh sampai jam 3 jam 4 sore lah. Nah, itu tuh udah full kegiatan akademik. Taruh tambah sampai maghrib dah. Jadi udah full segitu tuh untuk akademik. Nah, kan ada waktu sisa ya, sekitar kurang lebih 3 jam lah sampai jam 9. Nah, ini teman-teman nggak boleh kalau tidur lebih dari 9 jam. Karena apa? Nanti fungsi otaknya menurun. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering begadang ya dikurang-kurangi. Nah, itu. Nah, jadi dari jam 6 sampai jam 9 itu atau paling banter jam 10 lah. Jam 10 itu tuh digunain, dimanfaatin untuk cari kegiatan lain. Contoh, misalnya yang organisasi tadi gitu. Nah, cara ngebaginya gimana? Itu harus yang namanya punya prinsip. Prinsip misalnya, pokoknya selama aku di kampus aku mau menyelesaikan tugas ini. Nah, kalau aku, teman-teman, jujur aku tuh pelupa. Jadi, biasanya tugas yang dikasih sama dosen itu tuh dicatat dulu. Misal dikasih hari Senin, tugasnya dikumpulin Senin depan, biasanya gitu ya dosen ya. Nah, itu aku bikin target. Jadi selama seminggu itu pokoknya itu harus sudah selesai. Dan kalau bisa dari hari yang udah dikasih tugasnya kan hari Senin, hari Rabu atau hari Kamisnya itu sudah selesai. Itu pun toh kalau ternyata banyak nih bikin artikel atau apa gitu, itu kan banyak ya lumayan. Nah itu caranya gimana? Itu dibagi. Jadi kayak misalnya hari Senin ngerjain berapa paragraf, hari Selasa berapa paragraf gitu. Jadi kayak ngebaginya tuh enak dan tetap masih bisa fokus kepada organisasi. Jadi nggak ketinggalan, organisasi juga nggak ngilang. Benar. Nah gimana kalau misalnya kejadiannya gini, ini satu hari terus di jam yang sama. Nah lo gimana gitu kan? Pertama, coba pakai skala prioritas. Skala prioritas itu misalnya ternyata tugasnya masih ada deadline sampai minggu depan kayak tadi, berarti masih aman dong gitu kan, nggak apa-apa. Berarti boleh lebih diutamakan dulu untuk yang meeting dulu misalnya sama organisasi ini misalnya gitu ya, atau sama kepanitiaan ini boleh gitu. Tapi harus dipastikan tadi kalau yang kuliah yang utama itu masih ada jeda waktunya masih panjang
gitu. Nah tapi kalau misalnya ternyata oh ini mana besok lagi misalnya gitu ya, atau ternyata ini tugas minggu lalu baru inget, nah itu tuh wah itu kacau. Nah itu mendingan bilang sama entah biasanya kan kalau dalam meeting tuh suka ada ketuanya gitu ya, yang ada yang bukan menyusun ya, mengawali jalannya acara gitu. Nah itu mungkin boleh bilang izin. Jangan teman-teman juga jangan dibiasakan untuk double meet atau meeting tapi nggak didengerin. Nah itu sama aja tadi, berarti kan tidak menjalankan organisasinya, tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, benar kan? Nah mendingan bilang aja jujur, mending bilang kayak Kak, Kang, maaf gitu kan, ini aku lagi ada ini gitu, ini mah beneran gitu. Atau gini, boleh nggak aku joinnya setengahnya aja? Nah nanti aku minta tolong untuk di record gitu, sisanya nanti akan aku dengarkan gitu, akan aku lanjutin gitu ya. Nah dengan kayak gitu itu tuh akan jauh lebih meminimalisir teman-teman untuk burnout, karena akhirnya kan bisa kepisah tuh kan. Benar. Tapi jangan lupa nanti di notes, ternyata selama meeting nih kalian gitu ya, fokus dulu sama meeting setengah jam lah ya gitu, setengah jam udah beres, bilang jauh sebelum itu, bilang habis itu baru kalian bikin. Gitu sih kalau dari aku ya Adrian, semoga membantu karena based on experience aku selalu kayak gitu. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir buat Kak Hana. Makasih udah jawab-jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau yang aku lain di sini tuh, kita jangan takut buat mulai, jangan takut buat ngomong juga, terus manifest hal-hal yang baik pastinya. Betul. Nah, tapi Kak Hana sayang banget kita ternyata udah di hujung acara. Sedih banget. Kayaknya 5 jam, jadi gitu. 5 jam ya. Tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Mungkin teman-teman bisa ngepoin Kak Hana sendiri nih di Instagram ya. Betul, di Instagram, di LinkedIn gitu ya. Iya. Aku mau ngucapin sama Kak Hana terima kasih banyak udah hadir hari ini. Terus juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Semoga podcast kita hari ini bisa bukan cuma menginspirasi tapi memberikan banyak hal-hal inspiratif. Betul, bisa memberikan nilai-nilai yang tadinya temennya mungkin nggak sadar gitu ya, kalau ternyata oh aku udah bener kok, cuman pikiran aku masih denial aja kalau itu benar. Iya. Nah tapi sebelum kita akhirin nih podcastnya, kita punya jargon nih Kak. Oh gimana? Kita kayak harus ngomong bareng-bareng nih. Oke. Iya. Jadi jargonnya itu menghubungkan generasi, berbagi kisah, mengukur masa depan. Oke. Coba ya, kita coba. Semoga lancar nih ya. Oke. 1, 2, 3. Menghubungkan generasi, berbagi kisah, mengukir masa depan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Das Vidania. Das Vidania.